Wisata ini sepi sejak wahana kereta gantung dibongkar tahun 2013. Ada sebuah patung khas seperti ini yang banyak kita temui di tempat-tempat yang mistis itu. Kita ketemu sama orang lokal. Dia mengaku pernah melihat penampakan Banaspati di situ. Banaspati ya. Welcome to Sandi, kembali lagi bersama host kalian yang caam. Aduh, sekarang kita di sini mau bahas tentang, kan kemarin katanya teman kita Mas Dimas sama satu lagi kameramen Mas Adio kemarin habis survei tempat yang mau kita explore, dan ternyata kemarin katanya ada sedikit gangguan atau gimana, kurang tahu, nanti biar Mas Dimas yang jelasin. Ya. Jadi gimana Mas Dimas kemarin? Nah, jadi ini kita sudah masuk ke Banyu Biru yang episode pertama ini. Tapi sangat disayangkan kita nggak bisa explore malam-malam ke sana ya, karena waktu kemarin kita survei itu, kita sudah survei ke dua tempat, yaitu di Langantirta Muncul sama Kalitorong. Itu di Banyu Biru semua? Ya betul. Ya Kalitorongnya sebelum sih, harusnya sebelum, cuman masih ya dekat banget sama Banyu Biru. apa namanya? Gang masuk apa namanya? Selamat datang. Nah, selamat datang Banyu Biru. Waktu kita lewat di Kalitorong itu sudah terlihat jelas kalau tempatnya lagi direnovasi. Lagi dibangun tembok-tembok sungai atau yang dinamakan talut gitu agar tidak banjir. Kalau itu kan sudah jadi langganan ya, kalau ada hujan, nah airnya itu meluap ke jalan raya, air sungai. Oh iya. Dan kita nggak bisa surveinya, nggak bisa, eksplornya juga nggak bisa, karena kalau kita mau survei di situ kan lagi ada pembangunan tuh. Nah malah bukan ya, dan betul. Sudah dengan hadirnya tembok sungai itu sudah menghilangkan kesan horornya. Jadi yang harusnya ada sedikit kesan horornya gara-gara ada apa namanya temboknya yang buat di dinding sungai itu jadi hilang, malah jadi berwisata nanti mungkin ya. Ya bisa jadi. Nah itu tuh kenapa kita mau rencananya pengen bikin video di Kalitorong itu, karena kita dapat info sumber dulu dari temanku dulu. Dia mengaku pernah melihat penampakan Banaspati di situ. Banaspati ya. Api terbang ya. Waktu dia mancing malam hari di situ. Nah, kita kan pengen menjelajahi di situlah, di mana tempatnya, lebih tepatnya dia melihat itu Banaspatinya tadi. Dan mungkin kan bisa kita buktikan juga kalau ada apa enggak sih. Tapi nyatanya malah nggak bisa, soalnya kan tempatnya sudah sering seperti itu. Tapi katanya dengar rumor itu Banaspati itu biasanya kiriman ya. Nah bisa jadi itu ada santet yang lewat. Siapa tahu ya pas kita lagi ekspor, cuma ternyata qadarullah tidak diizinkan ya. Ekspor di sana ya. Dan itu kan, itu kemarin waktu kita lewat ya, itu sudah terlihat sudah terbangun temboknya, tapi masih beberapa itu loh, belum seluruhnya sampai ya. Jadi kan itu prosesnya masih panjang. Nah itu per tanggal 18 Desember 2024 ya, itu masih proses renovasi pembangunan lah. Maka dari itu kita nggak bisa eksplor ke Kalitorong. Tapi udah sempat kayak ambil foto gitu Mas? Enggak sih, enggak. Soalnya kan lewat doang sudah terlihat jelas. Wah nggak bisa sudah nggak bisa dibuat nggak masuk lah, nggak masuk. Kita survei ke Langantirta Muncul. Nah, waktu kita sampai ke Langantirta langsung disuguhi tulisan mohon maaf tutup sementara renovasi. Berarti juga ini renovasi lagi. Ya, ini emang mungkin kita emang nggak di bulan daerah di Banyu Biru ini ya, karena lagi renovasi semua. Itu ya. Sebelum kita membahas Langantirta yang lebih jauh, mending kita dijelaskan dulu apa sih itu Langantirta. Oh iya. Jadi Langantirta itu apa Mas? Jadi wisata Langantirta Muncul itu yang tepatnya di Muncul Banyu Biru ya, itu
adalah wisata yang isinya tuh seperti ada kolam-kolam gitu, terus ada kolam renang gitu. Ya, kolam renang, kolam buat apa naik bebek-bebekan gitu loh. Itu juga. Oh, kayaknya aku tahu. Yang di dekat tikungan itu bukan? Ya. Itu setelah muncul terus kolam renang muncul itu tuh. Nah, habis itu sebelahnya persis. Ya, agak sana dikit lah. Lumayan dekat banget lah. Terus ada itu Lanang Tirta itu. Nah, di dalam situ tuh ada tempat makan juga yang khas ikan-ikan gitu. Nah, terus ada wisata pendidikan di dalamnya tuh seperti ada matawang-matawang kuno dulu ya, waktu dulu buat edukasi ke anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak bisa rekreasi juga bisa dapat edukasi. Cuma itu kan dulu pas masih aktif, cuma sekarang sudah nggak aktif. Nah, kapan itu terbengkalai itu menurut artikel yang kita dapat ini dari Jawa Pos Radar Semarang itu mulai dari zaman-zaman Covid. Oh, berarti mulai mungkin 2019 atau 2019 sampai 2021 ya. Itu mulai terbengkalai. Mungkin karena awalnya nggak ada orang kunjung karena emang nggak bisa datang karena lagi pandemi itu ya, jadinya terbengkalai sampai sekarang. Dulu waktu sebelum tahun 2013 itu tempat ini masih ramai. Nah, tapi ini checkpointnya tuh di tahun 2013. Ini menjadi sepi. 2013 masih sepi? Karena ini ya menurut artikel ini, wisata ini sepi sejak wahana kereta gantung dibongkar tahun 2013. Kereta gantung? Ya, sebuah wahana. Oh, di sana berarti juga ada wahana kereta gantung gitu. Oh, baru tahu aku. Mengapa kereta gantung itu dibongkar? Karena izinnya itu tidak diperpanjang. Oh. Kan setiap ada pengadaan wahana kan harus ada izin setempat. Seperti kontrak atau terus kan harus diperpanjang lagi. Nah, ini tuh nggak diperpanjang. Nah, kemudian ditarik. Wahananya ditarik, dikeluarin lah dari wisata itu. Nah, semenjak itu pengunjungnya berkurang. Tuh sayang banget. Sudah mulai sepi dari tahun itu. Padahal dulu itu ini pernah menjadi andalan wisata andalan lah, seperti mata pencaharian utama mungkin ya di Banyuwangi. Terus kita kembali ke ini mas. Di situ itu ada nggak sih misal cerita dari orang yang cerita kayak ada penampakan atau ada hal yang mistis lah gitu, ada nggak? Nah, itu waktu kita kemarin ke situ, itu tuh dari apa ya hawanya ya, kita nggak ada rasa aneh sedikit pun. Jadi emang itu pure nggak ada mistisnya gitu loh. Waktu kita datang ke situ ya, dari kita merasakan hawanya ya, nggak ada yang nyeremin gitulah. Nah, terus kita juga riset-riset juga di artikel digital juga nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Itu emang netral mungkin ya, istilahnya netral lah. Gitulah. Nah, tapi di depannya gerbang wisatanya itu ada sebuah patung khas seperti ini. Yang banyak kita temui di mungkin apa tempat-tempat yang mistis gitu. Nah, terus kenapa ini di depan kita udah tahu ya, karena sepi itu sudah dari sepi terus mau direnovasi. Cuman kan ini dari 2020-an ya, itu cuman Covid lah. Sudah ditutup mau direnovasi. Tapi kan sampai sekarang 2024 ini, akhir 2024 ini kok belum direnovasi juga. Gitu. Mungkin ya kendala internal. Ya, bisa jadi. Kita juga udah masuk menyusuri beberapa sudut ke Lanang Tirta ini. Saya bersama Mas Adiu, kameramen kita. Esok ketemu rungkut-rungkut guys. Dhuwur-dhuwur kono ana bangunan mau ngono tok. Kaya gawe renang tok. Kasih lewat. Jadi dalamnya sudah ini loh, sudah full kayak hutan-hutan gitu ya. Kata aksesnya ngono ki bangunan kita gembok ana gondrong loh. Ini mungkin seperti tadi bangunnya toilet atau sebuah warung gitu buat itu sesuatu. Terus ini sebelahnya ada kayak danau ya, ya kolamnya ya. Entah buat mancing atau apa gitu. Atau renang atau apa namanya buat naik wahana BP itu loh, BP air yang di kayak sepeda itu. Ternyata nih kono ki sih ono wonge guys. Nah ini rumah yang jadi penjaga rumah yang orang yang jaga di situ. Oh ya. Nah ini kan kita waktu kita datang ke situ, aku sama Abdul ini kita ketemu sama orang lokal.
yang ada di dalam Langan Tirta itu. Dia mau mancing. Dia mungkin udah hafal sama tempat itu dan juga udah akrab mungkin sama penjaganya. Karena waktu kita sapa, dia itu bilang dia mau mancing di situ, tapi juga ngasih saran juga kalau mau mancing di sini itu di kolam yang luar aja. Kalau di dalam nanti dimarahin sama yang jaga, katanya gitu. Mungkin karena ada ikan yang dilindungi. Bisa jadi. Ya. Jadi mungkin ada ikan emas yang besar mungkin takutnya keambil pas mancing. Ngarep Pedro? Ngarep biasa. Anu tak kira segede sing koyo ning Google Map. Dan ternyata nih kono ki sih ono wonge guys. Tinggal ning kono wong iki omah kuwi. Omah wong kuwi, sapi. Tapi nek panggonane iki wisatane jan wis terbengkalai. Tapi ono tukang kebun lah. juragane jare wong. Nah itu kenapa kita nggak bisa ekspor ke sana? Kita memutuskan untuk kita ekspor malam hari ke sana karena satu tempatnya cuma segini doang, terus dua masih ada yang jaga. Dan kalau kita eksplorasi itu, terus kita ternyata malah mendiskreditkan tempat itu secara nggak sengaja ya, malah takutnya malah karena kasus. Soalnya kan ada yang menjaga dan dari peringatan di luarnya kan juga sudah jelas tuh tutup sementara masih direnovasi. Terus kita juga bisa melihat bagaimana sih Langan Tirta waktu jadinya ya waktu masih ramai-ramainya ya, ini seperti ini. Coba kita lihat dari akun TikTok Wonderful Salatiga. Ini waktu masih bagus sih. Oh iya, banyak ada permainan gitu ya. Tapi pernah dikasih backsound horor. Ada warna-warnanya masih komplit. Nah ini tahu yang ya bibit-bibit ya tadi ya. Ya seperti itu doang. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti itu waktu masih beroperasi lah. Ya. Itu nggak ada semuanya atau tadi. Iya sudah habis. Ya sudah dihancurkan atau mungkin dibuang, dipindah tempat lain bisa sih. Padahal dulu kan ini ramai banget. Nih selain berwisata alam, pengunjung bisa sambil belajar. Sebagian pengunjung biasanya dari sekolah tertentu yang mengajak siswanya untuk rekreasi sambil belajar. Karena memang ada taman belajarnya, ada kumpulan perangko dan mata uang kuno. Jadi selain berwisata, dapat juga mengedukasi anak-anak. Seperti itu. Itu kalau semisal dilanjutin mungkin ya mungkin dengan konsep yang lebih bagus, terus dibenahi warnanya mungkin secara mungkin bakalan banyak orang juga ya datang sana ya mungkin seperti itu aja karena kita cuma menceritakan kejadian pas kemarin survei ya. Mungkin dari kalian kalau ada saran di lokasi Wanyu Biru, kalau ada tempat-tempat yang horor yang bisa kita explore, silahkan komen atau DM. Oke. Oh iya, tambahan IG kita yang dulu ya kena hack, nggak bisa kembali. Jadi kita bikin IG baru. Terus untuk IG-nya nanti linknya ditaruh di deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.